pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Dalam rangka memperkenalkan sejarah jalur rempah Nusantara, bidang pembinaan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menggelar Festival Jalur Rempah tahun 2021. Diikuti perwakilan pelajar SMA dari kabupaten kota. Sementara itu pelaksanaan Festival Rempah Nusantara, salah satunya di kota Banjarmasin, merupakan bagian dari kerjasama stakeholder dalam mendukung upaya Kemendikbudristek untuk menyukseskan pengusulan keberadaan jalur rempah Nusantara yang diakui menjadi bagian dari warisan dunia oleh UNESCO. Dipilihnya kota Banjarmasin dalam Festival Rempah Nusantara yang digarap atau dilaksanakan di 15 kota di seluruh Indonesia tahun ini karena kota berjuluk 1000 sungai ini merupakan salah satu titik simpul dari jalur atau area perdagangan rempah Nusantara. Apalagi jalur rempah dari Kalimantan Selatan dinilai cukup besar di wilayah bagian timur dan diakui eksistensinya pada masa lalu yang menghasilkan rempah salah satunya lada yang memiliki 4 varietas unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain seperti lada kayu tangi, lada negara, lada tanah laut atau Maluka, dan lada kota baru atau pulau laut. Dengan dilaksanakannya Festival Rempah Nusantara oleh bidang pembinaan dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan ingin membangkitkan dan membuka ruang ingatan tentang kejayaan rempah Banjarmasin di masa lalu. Selain itu, kegiatan ini juga bagian dari kerjasama seluruh stakeholder dalam menyukseskan gagasan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek dalam mengusulkan keberadaan jalur rempah untuk bisa diakui dan menjadi bagian dari warisan dunia oleh UNESCO. Jadi sebenarnya misi dari jalur rempah ini sendiri adalah misi jangka panjang ya, bahwa keberadaan dari jalur rempah ini bisa diakui sebagai warisan dunia yang diakui secara resmi oleh UNESCO. Karena itulah sejak beberapa tahun terakhir dari pemerintah sendiri, terutama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggagas jalur rempah itu sebagai warisan dunia yang tentunya kita perlu dukung untuk nantinya dalam hal ini pengusulan maupun nantinya setelah pasca pengusulan itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tentunya juga harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Pengusulan keberadaan jalur rempah Nusantara agar diakui dan menjadi bagian warisan dunia ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah maupun stakeholder, tapi juga dari masyarakat. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Tiba di lokasi salah satu dermaga di Alalak Tengah, Banjarmasin Utara, para pelajar bersama guru pendamping menuju Pulau Sewangi, Kabupaten Batola untuk menyeberangi Sungai Barito menggunakan kapal feri. Setibanya di Pulau Sewangi, para pelajar diajak mengenal proses pembuatan perahu tradisional khas Banjar yang biasa dikenal dengan sebutan kelotok di kediaman Abdul Hamid di RT 10. Puluhan pelajar ini antusias mendengarkan penjelasan Abdul Hamid tentang proses pembuatan kelotok hingga siap untuk dijual. Para pelajar ini juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal itu. Abdul Hamid yang berprofesi sebagai pembuat jukung sejak tahun 1994 berharap para pelajar ikut tergugah
mulai menggali budaya sendiri, khususnya budaya baju jupungan, yang menjadi salah satu budaya dan warisan turun-temurun agar bisa dilestarikan dan dikembangkan ke depannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan atas kunjungan ke desa kami kan, Desa Pulau Swangi yang terkenal dengan sebutan Desa Penjupungan. Terlebih juga saya sangat bangga dan berharap kepada para pelajar, para pemuda ini mau menggali budaya kita, yaitu budaya baju jupungan. Soalnya kan ini turun-temurun warisan dari datuk nenek moyang kita yang telah lalu kan. Mudah-mudahan ini kan bisa dilestarikan lagi dan bisa dikembangkan lagi. Mudah-mudahan mereka bisa ada inovasi-inovasi lain, bisa mengembangkan usaha kami sini, bisa berlanjut sampai lestari lah, sampai masa-masa yang akan datang kan. Abdul Hamid menambahkan, dalam sebulan pihaknya bisa membuat 2-6 buah klotok, tergantung pemesannya. Umumnya datang dari nelayan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut. Pihaknya berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat segera berlalu agar perekonomian di sektor jual beli klotok ini bisa semarak lagi seperti biasa. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan dalam program strategis Palnam Ceria yang menghadirkan Ria Ernest dan Susan mengajak para ibu dan guru untuk menjadi pribadi yang aktual lewat melek literasi dengan membaca buku. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan, Hajah Nurliani Dardim menyebutkan ini sebagai bagian dari mempromosikan minat baca sekaligus perpustakaan kepada masyarakat Banua, dengan menghadirkan pesohor nasional yang sebelumnya sempat terkendala akibat adanya pandemi. Usai menghibur anak-anak lewat mendongeng bersama, kehadiran Ria Ernest dan Susan dalam program strategis PAL 6 Ceria yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan juga diisi dengan kegiatan meet and greet berlangsung di aula setempat. Kegiatan ini diikuti puluhan ibu-ibu, guru, hingga para aktivis organisasi kewanitaan membahas tentang peran ibu dalam keluarga yang menjadi pusat perekat di antara hubungan dengan anak dan ayah dalam sebuah keluarga yang terpisah oleh kesibukan rutinitas sehari-hari. Menurut Ria Ernest, meski menjadi tantangan yang berat, namun peran ibu sangatlah penting di dalam sebuah keluarga agar bisa menghidupkan suasana yang harmonis dan sejahtera. Untuk itu perlu ditunjang dengan bekal ilmu maupun literasi lewat membaca buku, sehingga para ibu bisa lebih aktual baik berada di dalam keluarga maupun di masyarakat. Ini sesuai dengan audiensnya, para guru dan para ibu-ibu. Bunda Nunung juga memberikan ide kepada saya supaya mereka itu punya bekal gitu ya, karena ibu-ibu dan para guru itu kan kesehariannya selalu menyertai anak-anak didiknya, baik itu sekolah di TK maupun jenjang lebih tinggi, dan juga keluarga. Jadi terutama bagi wanita yang punya peran di luar maupun di dalam sendiri keluarga, jadi mereka bisa tetap menimba ilmu, tetap tidak terjebak dalam rutinitas, sehingga itu akan melemahkan peran dari para ibu-ibu. Nah, dengan membaca apapun ya, yang jelas ini untuk literasi. Jadi kan literasi itu kan ada banyak ya, literasi dasar itu mereka harus benar-benar menimba diri supaya mereka itu selalu aktual berada dimanapun, baik di keluarga maupun di masyarakat umum. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan, Hajah Nurliani Dardi, menyebut ini sebagai bagian dari mempromosikan minat baca sekaligus perpustakaan kepada masyarakat Banua dengan menghadirkan pesohor nasional yang sebelumnya sempat terkendala akibat adanya pandemi COVID-19. Ya, sebagaimana kalian ketahui bahwa Dispersi Propkaso tidak henti-hentinya mengadakan promosi minat baca dan promosi perpustakaan dengan mendatangkan para pesohor-pesohor antara lain seperti karya Ernest ini. Sebenarnya kita sudah sejak setahun yang lalu
mau mendatangkan beliau ke sini, tapi karena pandemi sehingga pada waktu itu 28 Juli 2020 ya karya kita cuma bisa melaksanakan secara virtual. Alhamdulillah pandemi sudah mulai melandai, jadi kita bisa mendatangkan langsung beliau ke sini. Lewat kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi kaum perempuan, sekaligus menjadi inspirasi dan motivasi supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, serta memicu untuk lebih gemar dalam membaca. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa Banjar TV, sebagai upaya mewujudkan kebebasan berpendapat maupun berekspresi dalam menyalurkan aspirasi sesuai amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Direktorat Intelkam Polda Kalsel merangkul komunitas seni grafiti di Kalsel. Sementara itu pula pemirsa, Ketua Komunitas Grafiti Kalsel, Imam Subarkah berharap dengan diberikannya wadah atau perlindungan ini setidaknya dapat berkontribusi positif dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Terlihat khususnya kemarin lomba yang dipusatkan di SMP 2 ya. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melalui Dit-Entelkam merangkul komunitas pencinta seni grafiti Kalimantan Selatan. Upaya itu dilakukan demi mewujudkan kebebasan berpendapat maupun berekspresi dalam menyalurkan aspirasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Setidaknya hal itu disampaikan langsung Kanit 4 Subdit Politik Polda Kalsel AKP Sri Mining saat gelaran silaturahmi Polda Kalsel dengan seniman grafiti dalam rangka mencegah aksi vandalisme dan terwujudnya Kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Kalsel Senin 6 Desember 2021. Lebih jauh AKP Sri Mining menjelaskan dirangkulnya para seniman grafiti ini agar mereka mendapatkan ruang untuk berkarya secara positif sembari menyampaikan pesan edukasi untuk masyarakat, termasuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara tersendiri. Karena memang prinsipnya adalah bagaimana mereka bisa berkarya secara positif sambil menyampaikan pesan edukasi untuk masyarakat, termasuk menyampaikan pendapat umum dengan cara tersendiri. Sesuai dengan kebijakan Bapak Kapolri bahwa untuk memberikan wadah kepada masyarakat menyalurkan penyampaian pendapat di muka umum dengan melalui rekan-rekan. Mungkin kemarin ada beberapa berita yang viral ya, sehingga Kapolri memberikan suatu kebijakan kejajaran untuk meladakan lomba mural. Kemudian kita sebagai tindak lanjut dengan itu perlunya kita silaturahmi sehingga tidak putus hanya di situ saja, dan aspirasi yang disampaikan oleh dari rekan-rekan itu bisa tersalurkan melalui bakat-bakat yang ia miliki. Terus berkarya mendukung pada adik-adik bisa menyampaikan aspirasi yang dia sampaikan ya. Memang kebebasan ya pendapat di muka umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Mungkin kalau yang dari adik-adik ini melalui karya-karyanya itulah yang disampaikan. Semoga nanti juga pemerintah daerah bisa mendukung di space-space yang kosong bisa dikasih kesempatan lah ya untuk adik-adik ini untuk berkarya, bisa menyampaikan ke tempat-tempat yang kira memberikan indah di wilayah kota Provinsi Kalimantan Selatan ini. Pihaknya menambahkan kegiatan mural merupakan nilai positif yang bijak dan kreatif, terutama dalam menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, jika mereka ini tidak diberikan wadah khusus, maka dikhawatirkan bisa melakukan coret-coret di sembarang tempat. Sementara itu, Ketua Komunitas Grafiti Kalimantan Selatan, Imam Subarkah, berharap dengan diberikannya wadah atau perlindungan ini, setidaknya dapat berkontribusi positif dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kedepannya saya minta kalau misalnya ada pekerjaan atau permohonan untuk lukisan, saya permohonannya izin aja, izin dalam artian bukan izin dari kami proposal, cuman ditambahkan dari salah satu tadi Dinas Tata Kota untuk memperkuat kami agar kedepannya bisa disetujuin. Nah, artinya berharap ini tidak hanya dari polisi yang memberikan dukungan besar, tapi pemerintah juga lah. Pemerintah juga. Mohail, Banjar TV. Ya pemirsa, akhirnya waktu jualah yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara.
Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, mari terus giatkan dan galakkan prokes agar diri terlindungi serta keluarga dan lingkungan sekitar. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.